Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Ganis di pembelajaran matematika kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Oke, tak terasa sudah 1 minggu kita bertemu kembali setelah kemarin live di channel Kamu TV, tetapi kali ini tetap di YouTube-nya channel SMK MUI, namun tidak bisa komentar langsung. Kalau kemarin kan kalian bisa komentar, bisa langsung saya jawab, tetapi kalau kali ini silakan kalian tetap bisa komentar di kolom komentar di video ini, tetapi nanti akan saya jawab di pertemuan selanjutnya, atau mungkin ketika bisa saya jawab melalui chat komentar juga akan dijawab oleh admin Kamu TV-nya. Oke, walaupun jarak kita tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa ketemu langsung, tetapi kita harus tetap melewati kewajiban kita untuk belajar, kewajiban kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, selalu menggali bagaimana belajar seefektif mungkin. Kalau kita bilang, Pak, tidak efektif, Pak, banyak kendala, Pak, seperti ini dan sebagainya, kita tidak akan bisa pernah maju. Tetapi ketika kita melihat di posisi positifnya, oh, kita bisa memanfaatkan media, oh, bisa kita memanfaatkan video, e-learning untuk belajar, insya Allah nanti akan dipermudah dalam perjalanan. Nanti kita akan prosesnya itu tidak akan sulit untuk satu sama lain. Di sini Pak Ganis pun juga akan mengajar, dan kalian pun mudah-mudahan dalam mentransfer ilmu ini bisa maksimal dan semaksimal mungkin. Oke, kalau minggu lalu kita belajar vektor. Pak, lalu minggu ini kita akan belajar apa? Kita tetap belajar di vektor. Bedanya apa, Pak? Nah, mungkin ketika kemarin minggu lalu sedikit flashback, kita belajar adalah vektor 2 dimensi atau vektor bidang datar. Kemarin kalian sudah belajar yang pertama tentang komponen vektor. Bagaimana titik pangkal, bagaimana titik ujung, apa hubungannya, bagaimana mencari vektor. Nah, komponen vektor. Nah, silakan kalian bisa membuka kembali video live minggu lalu. Nah, itu ada semua tentang mencari komponen vektor. Setelah mencari komponen vektor, kita mencari modulus vektor, besaran vektor. Itu bagaimana? Lalu ada kesamaan 2 vektor. Lalu yang terakhir kemarin adalah kita mencari atau menentukan vektor satuan. Itu sampai di situ pertemuan kemarin di vektor 2 dimensi. Lalu minggu ini apa? Hampir sama. Maka silahkan, kalau kalian masih ragu-ragu dengan materi yang minggu lalu, silahkan video ini di pause dulu, lihat dulu video kemarin, yang pertemuan kemarin, dan benar-benar dipelajari. Kalau kalian sudah yakin benar, baru kembali ke video ini, baru dilanjutkan. Oke, kalau masih ragu di pause, kembali ke video kemarin. Kalau kalian sudah yakin, nah, baru kita lanjutkan. Kenapa? Karena minggu ini kita akan belajar vektor 3 dimensi atau vektor bangun ruang. Bedanya apa, Pak, dengan bangun datar? Hampir sama. Bedanya kalau sekarang di sini ada vektornya adalah 3 dimensi, kalau kemarin 2 dimensi. Hanya ketambahan 1. Ibaratnya hanya ketambahan 1 komponen saja. Tetapi pada prinsipnya semua sama. Lalu prakteknya bagaimana? Kita akan belajar bagaimana apa itu vektor 3 dimensi dan bagaimana untuk mensiasati atau bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di vektor 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang belajar tentang vektor 3 dimensi. Nah, untuk vektor 3 dimensi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada prinsipnya sama dengan vektor 2 dimensi. Apa yang akan kita cari? Yang pertama itu jelas komponennya juga kita cari. Yang kedua adalah modulusnya atau besaran vektornya kita cari.
terus kesamaannya, terus vektor satuannya sama, pada prinsipnya sama. Oke, yang pertama sekarang kita akan mencari tentang modulus vektor dulu. Apa itu modulus vektor? Pak, kalau yang di 2 dimensi kemarin besaran vektor atau nilai vektor, ya ini juga sama. Modulus vektor itu juga besaran vektor, juga nilai vektor, itu sama. Bedanya apa, Pak? Nah, sekarang gini, langsung ketika ada A vektor. Kalau di 2 dimensi, kemarin kan Pak Ganes hanya menunjukkan X dan Y. Seperti itu. Nah, kalau 3 dimensi, nanti ketika A vektor, dia menjadi X, Y, dan Z. Loh, kok 3, Pak? Apa beda? Nah, ini adalah 2 dimensi. Sedangkan yang bawah adalah 3 dimensi. Oh, berarti cuma tambahan Z aja, Pak? Ya. Kalau 2 dimensi itu X dan Y, kalau 3 dimensi X, Y, dan Z. Tuh, sekarang Pak Ganes mencoba sedikit pelan-pelan karena minggu lalu ada yang komentar, Pak kok terlalu cepat, Pak jangan cepat meneranginya. Ya sudah. Sekarang saya akan mencoba akan lebih pelan-pelan lagi. Nih, kalau 2 dimensi adalah X dan Y, kalau 3 dimensi X, Y, dan Z. Lalu bagaimana untuk mencari modulusnya? Sama. Ketika di sini yang ditanyakan adalah A vektor, berarti modulus vektornya seperti ini. Seperti ada nilai mutlaknya atau modulus A vektornya. Lalu bagaimana? Ya sama. Kalau kemarin itu 2 dimensi adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau 3 dimensi berarti ketambahan ya Z kuadrat. Nih, menjadi 3 seperti ini. Menjadi X, Y, dan Z inilah komponen-komponennya. Lalu untuk modulusnya X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Oke, kita mencoba ke contoh soal. Silahkan udah ya tadi ya, silahkan ini video bisa kalian ulang-ulang. Nanti ketika kalian di buku catatan itu bisa kalian ulang-ulang untuk mencatat kembali di buku kalian sendiri. Oke, contoh. Sekarang jika A vektor, nah, kita mencari modulus vektor. Jika diketahui, nah ini biasanya ujian-ujian itu akan keluar. Jika diketahui A vektornya itu dua, tiga, empat, tentukan modulusnya. Nih, jika diketahui 2, 3, 4, nah berarti ada 3 komponen. Berarti dia masuknya ke 3 dimensi. Sama dengan 2 dimensi, dia hanya ketambahan 1 saja. Berarti bagaimana? A vektor nilai atau besarannya adalah X kuadrat. X kuadratnya itu berapa ya, 2. Berarti akar 2 kuadrat. 2-nya dari mana? Dari sini. Tambah Y kuadrat. Y-nya berapa? Dari sini. Berapa? Ya, 3 kuadrat. Tambah Z kuadrat. Z-nya berapa? 4 kuadrat. Pak, lebih panjang? Ya, jelas, karena di sini ada 3 komponen. Ada 3 vektor, 3 komponen karena 3 dimensi vektor. Sudah biasa. Kita jabarkan aja satu-satu. 2 kuadrat berapa? 4 tambah 3 kuadrat. Ya, benar 9. 4 kuadrat 16. Berapa hasilnya? 4 tambah 9 tambah 16. Maka 29. Nah, ya berarti kalau tidak bisa dijabarkan cukup sampai itu saja. Akar 29. Sama dengan prinsipnya dengan yang 2 dimensi. Itu untuk vektor modulus vektor. Selanjutnya kita ke kesamaan. Kalian ada, nanti bisa diulang lagi untuk kalian catat. Untuk kesamaan 2 vektor sama dengan yang
vektor dua dimensi. Ketika dua dimensi kemarin kan Pak Ganes gambarkan di diagram kartesius X dan Y, ada gambar ke kiri satu dan ke kirinya lagi satu. Apakah dia besarannya sama? Bisa kita cek. Nah kalau tiga dimensi sama, ada dua vektor, lebih dari, tidak hanya dua sebenarnya. Yang jelas dia harus lebih dari satu. Oke, contoh seperti ini. Ketika Pak Ganes memiliki, nah ini diketahui titik A adalah 2, 3, 4, titik B nya itu 6, 6, 5, titik C nya itu 1, 2, 3, dan D 5, 5, 4. Pertanyaannya, apakah vektor AB sama dengan CD? Nah, seperti ini. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita harus mengidentifikasi satu-satu. Kita harus temukan dulu vektor AB-nya. Mencari komponen seperti minggu lalu. Harusnya kalian sudah mempelajari. Yaitu ketika AB vektor, titik ujungnya yang mana? Titik pangkalnya yang mana? Titik pangkalnya adalah A, titik ujungnya adalah B. Nah, berarti titik ujung dikurangi dengan titik pangkal. Titik ujungnya berapa B? 6, 6, 5 ya. 6, 6, 5 dikurangi dengan titik pangkalnya. Titik pangkalnya A. Di sini kan AB ya. Jadi ini adalah pangkalnya, ini adalah ujungnya. Pangkalnya adalah titik A. 2, 3, 4 dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 4. 6 kurangi 2 4. 6 kurangi 3 3. 5 kurangi 4 1. 5, 4, 1. Ini adalah A vektor B nya. Lalu setelah itu kita baru mencari besarannya. Seumpama Pak Ganes umpamakan AB vektor itu adalah A vektor. Jadi kita mencari modulusnya seperti tadi menggunakan akar X kuadrat. Tadi kan rumusnya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. X kuadratnya yang mana? Ambil yang sudah kita ketemukan komponen dari AB vektornya. 4, 3, 1. X nya berapa? 4. 4 kuadrat tambah Y nya 3 kuadrat tambah Z nya 1 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat 1. 16 tambah 9 itu 25 tambah 1 2. Nah, akar 20. Nah, ini adalah modulus atau besaran vektor dari AB nya. Sudah selesai belum Pak? Kita itu akan ini vektor A apakah sama dengan B? Kita akan mencari ini. Kita sudah menyimpulkan bahwa vektor AB itu adalah akar 26. Tapi vektor CD belum kita tentukan apakah dia sama dengan akar 26 atau berbeda. Nah, sekarang kita coba, kita cari. Berarti CD coba yang titik ujung mana, titik pangkal mana. Banyak yang masih bingung kemarin. Banyak yang WA saya itu cari, Pak yang titik ujung itu yang mana? Pak menentukan titik pangkal itu bagaimana? Simple. Yang sini adalah titik pangkalnya. Yang kanan titik ujungnya. Ingat-ingat, ini adalah pangkal. P ini ya. Pangkal. Yang sini adalah ujung. Ya, ingat-ingat, silakan ingat-ingat. Ini pangkal, ujung. Tetapi untuk mencarinya adalah titik ujung dikurangi titik pangkal. Berarti yang D dikurangi dengan C dibalik. Ya, yang D dikurangi yang C. D-nya berapa D-nya? 5, 5, 4. Ya, kita tulis 5, 5, 4 dikurangi dengan titik pangkalnya. Pangkalnya C 1, 2, 3. Ditulis kurangi 1, kurangi 2, kurangi 3.
Ini baru kita mencari komponennya. 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 itu 4. 5 kurangi 2 3. 4 kurangi 1 3. 1 4 3 1. Lalu kita mencari modulusnya atau besarannya. CD vektor. Nah, CD vektor. Kalau tadi kan sudah ada vektor, yang kita cari mutasi yang lain, boleh B vektor. Yang penting jangan sama. Apa? Sama. Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1. 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat atau 1. Berarti ketemunya akar 26. Loh, sama ini. Akar 26 dengan akar 26. Berarti kita bisa simpulkan bahwa besaran AB vektor dengan CD vektor itu sama. Itu untuk modulus vektornya. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, jadi di vektor 3 dimensi pada prinsipnya sama dengan 2 dimensi. Kalau begini kita sudah belajar tadi tentang yang pertama modulus vektor, besaran vektor. Yang kedua kesamaan 2 vektor. Sama kan dengan yang kemarin, cuma bedanya adalah kalau vektor 2 dimensi itu cuma 2 komponen, yang ini 3 komponen. Dan itu aja. Nah, materi selanjutnya apa yang akan kita bahas adalah vektor satuan 3 dimensi. Oke? Karena kemarin banyak yang mengeluh, Pak, terlalu banyak materi, terlalu cepat menerangkannya. Nah, sekarang buat bekal kalian, silahkan kalian cari searching di internet, banyak sekali. Mungkin bisa di tutorial YouTube ataupun di Google dengan keyword ini, vektor satuan 3 dimensi. Kalau masih bingung, dipegang vektor satuan 3 dimensi. Ya. Yang penting kan kemarin sudah vektor satuan yang 2 dimensi. Nah, sekarang yang 3 dimensi, tapi vektor satuannya. Silahkan kalian cari di internet buat referensi kalian. Yang penting cari dulu. Kalau sudah, minggu depan akan Pak Garis lanjutkan untuk vektor satuan untuk 3 dimensi. Setelah itu nanti masih ada operasi di vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, mungkin cukup itu saja dari Pak Ganis. Silahkan tetap semangat, tetap belajar, jangan terus kalian di tengah pandemi ini bermalas-malasan, itu salah. Tetapi di pandemi itu, di tengah-tengah pandemi kita tetap belajar menjadi diri pribadi yang lebih baik. Silakan kita patuhi protokol kesehatan, tetap berada di rumah dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih Pak Ganis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.